Salam, Bapak Mama, Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Marlis Riri Babis STH, bersama vokal grup Kaum Bapak dan solo dari Jemaat Gemit Betania Naikolan, Klasis Kota Kupang. Kami akan hadir menemani pemirsa selama 1 jam ke depan dalam acara Mimbar Agama Kristen. Mengawali rangkaian acara ini, bersama kita mendengar 2 pujian berturut dari vokal grup Kaum Bapak dalam lagunya yang berjudul Berfirmanlah Tuhan dan solo dari Ibu Yo Malelak, Kulihat Pertolonganmu. Berfirmanlah Tuhan.
berkenan kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar sabda firman-Mu. Berfirmanlah sekarang di hatiku. Jadikanlah seturut firman-Mu, agar hidupku ini berkenan kepadamu. Agar hidupku ini berkenan kepadamu. Jaga diriku ini, tak terhitung dan tak terbalas kasih-Mu Tuhan, sungguh mulia dan agung kasih-Mu Yesus, tak terhitung dan tak terbalas kasih-Mu Tuhan, sungguh mulia dan agung kasih-Mu Yesus. Tiada terlelap dan tertidur.
Pemirsa sekalian, firman yang menuntun kita pada kesempatan saat ini terambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 66 hingga ayat yang ke-72. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pertajamlah pendengaran dan nurani kami, agar firman yang ditaburkan bagi kami saat ini dapat menjadi pelita dan terang bagi setiap perjalanan hidup kami. Kuatkan dan mampukanlah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Lalu berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 14 ayat 66 hingga ayat 72. Di bawah perikop Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak mengenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Mama, Saudara sekalian, sekali lagi mari bersama kita mendengar 2 pujian, "Ku nanti kedatanganmu", vokal grup kaum Bapak, dan "Ku tak mampu memahami", solo dari Bapak Kolan Funai. Jauh-jauh kami berjalan, menyusuri liku-liku hidup ini. Cahaya terangmu selalu membayang,
jiwa kami. Jangan biarkan anakmu tersesat. Siang dan malam kami selalu menantikan kedatanganmu. Alam mulai menyatakan kuasa Allah. Lihat bumi semakin membara. Mari kita saling mengasihi sampai Tuhan datang. Coba lihat anak Allah dengan terang kemuliaan. Oh Tuhan, tolonglah jiwa kami. Jangan biarkan anakmu tersesat. Siang dan malam kami selalu menantikan kedatanganmu. Allah mulai menyatakan kuasa Allah. Lihat bumi semakin membara. Mari kita saling mengasihi sampai Tuhan datang. Coba lihat Lihat anak Allah
tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban.
apakah aku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Salam antara janji dan bukti. Demikian tema khotbah dalam renungan saat ini. Saudara-saudari pemirsa yang ada di rumah, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sepenggal lagu bilang begini, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji, lain kata, lain tindakan. Demikianlah yang diungkapkan orang ketika mengetahui apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Dan itulah kita manusia. Janjinya tidak bisa dipegang. Tindakannya masih diragukan. Sikap ini juga yang diperlihatkan oleh Petrus. Petrus terlalu banyak berjanji kepada Tuhan Yesus. Petrus terlalu banyak mengingkar akan janji yang sudah ia buat untuk Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan Petrus sebelumnya, Petrus pernah berjanji untuk tetap mengasihi, untuk tetap setia kepada Tuhan. Bahwa Petrus tidak akan meninggalkan Yesus. Saat Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku melebihi dari mereka ini? 3 kali Tuhan bertanya, dan 3 kali pula Petrus katakan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Bukan saja itu, saat perjamuan malam sebelum Yesus ditangkap, bukankah Petrus satu-satunya murid yang berikrar? Bukankah Petrus satu-satu murid yang berjanji kepada Yesus bahwa Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Di Taman Getsemani pun, saat penangkapan Yesus, bukankah dia juga satu-satunya murid yang membuktikan kasihnya kepada Yesus? Yang dengan gagah berani, dia menghunus pedangnya ke telinga seorang hamba imam besar. Tapi pada akhirnya pula, bersama murid-murid yang lain, Petrus pun melarikan diri saat Yesus ditangkap dan dibawa untuk diadili di hadapan imam besar orang Yahudi. Dan dalam bacaan kita dikatakan bahwa setelah peristiwa penangkapan, Petrus hanya mengikuti Yesus dari kejauhan saja. Dia tidak berani mendekat. Terbukti Petrus tetap ada di halaman imam besar saat seorang hamba perempuan berkata,
engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus. Dan jawaban Petrus merupakan penyangkalannya yang pertama. Ketika Petrus berpindah tempat, hamba perempuan itu pun masih bertanya. Dan Petrus tetap menyangkal untuk kedua kalinya. Padahal sesungguhnya pada saat itu, Petrus mendapat kesempatan untuk membuktikan komitmen imannya kepada Tuhan Yesus. Tapi yang terjadi, Petrus gagal menepati janji yang pernah diucapkannya dengan mulutnya sendiri. Petrus justru menyangkal Yesus. Lalu ada orang lain yang berada di dekatnya bertanya hal yang sama pula. Tetapi Petrus menjawab, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Pertama, Petrus meyakinkan semua orang pada saat itu bahwa ia tidak mengenal Yesus. Ia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Yesus. Kedua, Petrus menegaskan bahwa ia bukan salah satu dari orang yang bersama-sama dengan Yesus. Petrus tidak mengakui status istimewanya sebagai murid Tuhan. Padahal Petrus yang pertama dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya. Ketiga, Petrus bersumpah bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang orang itu. Petrus bahkan menyangkal asal-usulnya sebagai orang Galilea. Pada saat itu berkokoklah ayam dan Petrus teringat akan perkataan Yesus. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus gagal menepati janjinya. Petrus gagal memegang komitmen setianya kepada Yesus. Dan akhir dari bacaan kita menceritakan bahwa Petrus menyadari penyangkalan yang telah dilakukannya. Dan ia ingat kembali peringatan Tuhan kepadanya. Maka Petrus menyesal, Petrus menangis terseduh-seduh. Tapi semua sudah berakhir. Nasi sudah dibubur. Semua sudah terlambat. Perkataan soal penyangkalan tidak bisa ditarik kembali. Penyangkalan yang dilakukan tidak bisa dicabut lagi. Penyesalan memang selalu datang dari belakang. Petrus telah gagal menggunakan pengakuan dan janjinya sebagai kesempatan untuk membuktikan kesetiaannya kepada Yesus. Sifat Petrus yang mudah goyah, yang sudah diketahui oleh Yesus sebelumnya, justru menjerumuskannya ke dalam situasi yang sangat menyedihkan. Di sini Yesus tidak butuh pembelaan, tapi perkataan yang jujur, komitmen dalam memegang janji. Dengan kata lain, bukan soal janji, tapi bukti kesetiaan itu. Saudara-saudari pemirsa yang ada di rumah, itulah kita manusia. Sangatlah mudah berjanji, tapi belum tentu dapat menepatinya. Belum tentu kita bisa membuktikannya. Lagu bilang, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, dan kau pula yang menyangkalinya. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Petrus menyangkal Tuhan? Petrus melihat dan menilai dirinya terlalu hebat.
Petrus melihat bahwa dirinya sanggup menghadapi berbagai persoalan hidup dengan kekuatannya sendiri. Petrus pun tingkat percaya diri terlalu tinggi. Karena terlalu tinggi tingkat percaya dirinya, maka berubah menjadi paksa diri. Ia merasa dirinya sudah berpengalaman. Ia menjadi orang yang sok tahu. Ia menjadi orang yang sok kuat. Petrus lupa bahwa tanpa Tuhan ia tidak mampu berbuat apa-apa. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian yang diberkati. Setiap kita rentan dengan berbagai goncangan-goncangan iman yang dapat membuat kita sampai menyangkal Tuhan. Hanya karena soal cinta atau hanya karena perkara cinta, kita bisa menggadaikan, kita bisa menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya dengan sembako kita dapat menjual Tuhan kita Yesus Kristus. Saat kita diteguhkan menjadi anggota SIDI, kita berjanji setia untuk mengikut Tuhan. Tapi ketika ada godaan datang, dengan gampang pula kita melupakan Tuhan. Bahkan saat kita mengalami kebaikan Tuhan pun, saat kita mengalami keajaiban Tuhan pun, itu belum tentu menjamin kita kebal untuk menyangkal Tuhan dalam hidup kita. Artinya bahwa dalam segala situasi, apapun itu, penyangkalan bisa saja terjadi. Karena sesungguhnya kita sama lemahnya dengan Petrus. Kita tidak jauh berbeda dengan Petrus. Bahkan kita tidak lebih baik dari siapapun. Banyak kali kita berjanji untuk setia melayani Tuhan. Banyak kali kita berjanji untuk tetap mengasihi Tuhan. Banyak kali kita berjanji untuk mengikut Tuhan. Bahkan rela menderita bagi Tuhan. Tapi banyak kali juga kita mengkhianati Tuhan. Kita menyangkal Tuhan. Ingat kekasihku sekalian, bahwa saat kita berjanji kepada Tuhan. Bukan janji dengan pacar, bukan janji dengan pasangan hidup, bukan janji dengan sahabat, bukan janji dengan orang anak-anak ataupun orang tua. Melainkan kita berjanji dengan Tuhan. Jadi janganlah pernah kita bermain-main dengan janji kita kepada Tuhan. Sebelum semuanya terlambat seperti Petrus, maka sadarilah akan kekilafan kita. Penyangkalan Petrus adalah penyangkalan kita juga. Seringkali kita malah tidak menyadari penyangkalan-penyangkalan iman yang kita lakukan. Kita menyebut diri kita Kristen, tapi kita tidak melakukan cara hidup Kristiani. KTP kita menunjukkan kita sebagai orang Kristen. Tapi terkadang kita masih hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kegagalan Petrus diperbaiki kembali. Dan komitmen Petrus dibaharui. Meskipun nasi telah menjadi bubur, perkataan penyangkalan tidak bisa ditarik kembali. Tapi belum ada kata terlambat bagi sebuah pertobatan. Karena itu, yang dibutuhkan bukan janji, melainkan bukti terhadap janji tersebut. Antara janji dan bukti haruslah sejalan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan tiada henti untuk cinta Tuhan yang begitu besar, kasih-Mu yang tak berujung bagi kehidupan kami.
Terima kasih untuk segala yang telah Tuhan buat bagi hidup kami. Kami percaya hari-hari hidup kami ada dalam tangan kasih Tuhan. Ada banyak hal yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Namun terkadang dalam kami menjalani hidup ini, ada banyak sekali penyangkalan-penyangkalan yang terjadi. Kuatkan iman percaya kami ya Bapa, supaya ketika kami berhadapan dengan berbagai-bagai situasi hidup, kami tidak pernah menyangkal Tuhan. Iman kami tetap dikuatkan, iman kami terus ditumbuhkan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan dan menasihati kami agar tetap hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami terus bergumul dengan kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh aparat pemerintah. Kami percaya roh Tuhan ada pada mereka. Terkhususnya kami berdoa bagi saluran TVRI Kupang. Kami yakin dan kami percaya bahwa kasih penyertaan Tuhan, cinta Tuhan terus menaungi akan kehidupan semua yang ada dalam keterlibatan mereka di TVRI Kupang ini. Kami percaya bahwa cinta Tuhan menaungi mereka. Bersama Tuhan akan memajukan akan semua siaran-siaran mereka menjadi siaran yang penuh dengan tanggung jawab, menjadi siaran yang penuh dengan manfaat kepada masyarakat, terkhususnya Nusa Tenggara Timur. Kami tetap membawa akan semua mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Berkatilah hidup mereka dari hari ke hari, biarlah mereka senantiasa dipenuhi dengan sukacita dan berkat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Akhirnya kami bawa hidup dan kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Atur setiap langkah hidup kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan rencana indah Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, dengar dan sambut akan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa sekalian yang ada di rumah, Bapak Mama, saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah kebersamaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kali ini bersama kami dari Jemaat Gemit Betania Naikolan Klasis Kota Kupang. Sebelum berpisah, mari kita dengar dua pujian berikut. Dan dengan berakhirnya dua pujian ini, maka berakhir pula perjumpaan kita kali ini dalam acara Mimbar Agama Kristen. Terima kasih dan shalom.
dalam hidupku. Kau yang selalu menolong, Kau yang selalu menjaga di hidupku yang selalu salah, yang penuh cobaan. Terkadang kami melawan, terkadang kami melanggar sesuai kehendak-Mu. Firman-Mu yang menjadi pegangan dalam hidupku. Kau yang ku sembah dan ku percaya, tuntunlah aku Tuhan. Hanya Engkaulah pengharapanku, pegangan hidupku. Hanya Engkaulah pengharapanku, pegangan hidupku. Kuasailah hidupku dengan firman-Mu Tuhan. Aku bernyanyi memuji-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu, oh Tuhan. Kau buka jalan kehidupanku yang dulu tersesat dalam kegelapan. Kini ada terang dengan penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kini ku mampu meraih cita-cita, bukan karena ku laku, bukan kebolehanku selama ini, hanya karena Engkau Tuhan yang selalu setia, menjaga membimbingku ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik padaku. Buka jalan kehidupanku
yang dulu tersesat dalam kegelapan. Kini ada terang dengan penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kini ku mampu meraih cita-cita, bukan karena kuatku, bukan kebolehanku selama ini, hanya karena Engkau Tuhan yang selalu setia, menjaga membimbingku ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik padaku. Terima kasih Tuhan, kini ku mampu meraih cita-cita, bukan karena kuatku, bukan kebolehanku selama ini, hanya karena Engkau Tuhan yang selalu setia, menjaga membimbingku ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik.